Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang model periwayatan hadis. Di sini akan disampaikan oleh Aldi. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Rizal Abidin yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan satu pokok bahasan yang berjudul model periwayatan hadis yang seperti saya tampilkan di layar. Model periwayatan hadis yang dibawakan oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri bersama Muhammad Rizal Abidin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan memiliki fungsi sebagai penjelas Al-Quran yang bersifat global. Hadis atau sunnah Nabi diterima oleh sahabat, tabi'in, dan para ulama atau periwayat hadis sesudahnya. Kemudian tersampaikan ke kehidupan umat secara tertulis. Periwayatan hadis menjadi mata rantai historis yang menggambarkan tingginya semangat imam para periwayat dalam memelihara menyebarkan hadis dengan tanggung jawab. Jadi, hadis merupakan suatu pokok penjelas atau yang sering kita kenal dengan bayan dari Al-Quran, yang dimana dilahirkan dari masa Rasulullah, yang disandarkan kepada Rasulullah. Pembahasan periwayatan hadis. Pengertian periwayatan hadis. Menurut bahasa, riwayat berasal dari kata rawa yarwi yang artinya memindahkan atau meriwayatkan. Sedangkan menurut istilah, riwayah berarti kegiatan penerimaan atau penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian periwayatannya dalam bentuk tertentu. Menurut para ahli, hadis membawa serta menyampaikan hadis dengan menyandarkan kepada orang yang menjadi sandarannya. Nah, di sini hadis disandarkan kepada sang Nabi Muhammad SAW karena sebagai panutan umat kita, yang menjadi salah satu keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Nah, ini menurut para ahli. Jadi disandarkan kepada seseorang yang memang mulia akhlaknya dan menjadi panutan semua manusia pada saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis merupakan usaha periwayatan atau rawi untuk menerima dan menyampaikan hadis dengan menyandarkannya kepada periwayat sebelumnya. Dan sebagai sandaran utama adalah Rasulullah. Nah, di sini tidak ada salah satu orang yang menerima periwayatan selain Rasulullah SAW yang menjadi seorang panutan. Apa yang dikerjakan Rasulullah menjadi sunnah yang pada hari ini kita lakukan. Dan memang sunnah-sunnah Rasulullah pada saat ini kita tidak ingin tinggalkan agar mendapatkan pahala sunnah dan tentunya agar mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Lalu selanjutnya, periwayatan masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Periwayatan ini telah melalui fase dan masa. Ada periwayatan masa Nabi, yakni Muhammad SAW. Ada juga sahabat dan tabi'in. Yang pertama, masa Nabi 13 sebelum Hijriah sampai dengan
11 Hijriah. Pada masa ini, para sahabat memperoleh hadis secara langsung karena tidak ada jarak yang dapat menghambat pertemuan mereka. Tempat pertemuannya seperti masjid ataupun yang lainnya. Penyampaian beliau melalui perkataan atau aqwal dapat kita sebut. Perbuatan atau af'al dan penetapan yaitu takrir yang didengar dan dijelaskan oleh para sahabat baik secara langsung maupun tidak. Lalu yang kedua, periwayatan pada masa atau zaman sahabat 12 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini disebut sebagai al-tasabbut au iklal min al-riwayah, yakni kehati-hatian dalam usaha pembatasan periwayatan hadis. Karena para sahabat khawatir terjadi kekeliruan. Nah, jadi beranjak dari 13 sebelum Hijriah sampai dengan 12 Hijriah ada suatu perbedaan, yakni kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis karena agar menghindari kesalahkaprahan dalam menjalankan hadis. Nah, lalu di sini para sahabat khawatir terjadi kekeliruan. Nah, maka oleh karena itu dalam meriwayatkan hadis berhati-hati. Takut lahirlah suatu kekeliruan yang dimana turunan dari kekeliruan itu adalah sesat. Takutnya yang awalnya mereka kira hadis ternyata bagian dari Al-Quran ataupun sebaliknya. Makna dari kata ini tentunya yang disangka sunnah padahal hadis, yang disangka sunnah hadis padahal dalil atau sebaliknya. Maka oleh karena itu hati-hati dalam melakukan periwayatan agar tidak terjadi kekeliruan. Yang ketiga, masa tabi'in dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 100 Hijriah. Sebagaimana pada masa sahabat, pada masa ini juga masih terdapat kehati-hatian melakukan periwayatan. Masa tabi'in pun menerapkan kehati-hatian dalam menegakkan hadis, dikarenakan agar tidak terjadi kekeliruan yang dimana turunan dari kekeliruan itu adalah kesesatan, yang dimana tujuannya kita ingin mendapatkan sunnah namun malah menjadi sesat. Ketika kita menjalankan suatu kesesatan, maka bukan pahala yang timbul, melainkan dosa yang akan kita peroleh. Selain itu, meskipun keadaan waktu itu tidak seberat masa sahabat, yang mana pada saat itu Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tidak ada kekhawatiran bercampurnya dengan hadis-hadis Nabi. Nah, jadi ditakutkan bahwa hadis dengan dalil itu tertukar. Ketika dalil itu tertukar dengan hadis, maka itu sangat keliru. Hadis berlandaskan sunnah, sedangkan dalil turunnya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa melalui Al-Quran. Selain itu, pada periode akhir Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang mengetahui dan menghafal banyak hadis telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Ini menimbulkan kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis dari mereka, sehingga penyebaran hadis meningkat pesat. Masa tersebut dikenal dengan sebutan intishar al-riwayah, yaitu masa penyebaran periwayatan hadis. Jadi hadis ini sudah melalui 3 fase. Yang pertama yaitu fase masa Nabi tahun 13 sebelum Hijriah sampai dengan 11 Hijriah. Yang kedua masa sahabat 12 Hijriah sampai 40 Hijriah. Dan yang ketiga masa tabi'in 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Dikarenakan periwayatan hadis ini tidak diiringi dengan sosok seorang nabi, maka ditakutkan
ada hal kekeliruan karena objek yang menjadi sandaran hadis sudah tiada. Maka oleh karena itu dalam periwayatannya menerapkan periwayatan kehati-hatian agar tidak keliru. Hadis dengan dalil itu tertukar, bahkan ditakutkan menganut atau menjalankan suatu hadis yang tidak sahih yang akhirnya menimbulkan kekeliruan. Periwayatan hadis dengan makna. Menurut pandangan Dr. Nuruddin, periwayatan hadis dengan makna dinilai sangat penting karena terjadi perbedaan pendapat dan ketidakjelasan serta banyak problem perbedaan. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya banyak jumhur ulama dan ahli penelitian hadis dari kalangan mudatsirin, muhaddisin dan fuqaha bersikap sangat tegas sehingga mereka melarang periwayatan hadis dengan makna. Ketika hadis dimaknai dan maknanya tersebut tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam hadis, maka itu adalah suatu kesesatan. Dan tidak diperbolehkan seorang pun menyampaikan hadis kecuali dengan hafalannya. Sedangkan jumhur termasuk imam yang 4 berpendapat bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna bagi orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis dan selektif dalam mengidentifikasikan karakter hafalan hadis manakala bercampur aduk. Manakala hadis dengan dalil itu bercampur aduk. Sebab hadis yang dapat diriwayatkan dengan maknanya saja harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, lafalnya bukan bacaan ibadah. Yang kedua, tidak termasuk jawami al-kalim atau kata-kata yang syarat atau makna. Nah, ini makna dari suatu periwayatan hadis yang dimana kita perlu ketahui sebagai materi dari pokok bahasan periwayatan hadis. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Rizal Abidin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, yang selanjutnya yaitu tahammul wa ada al-hadis. Dalam bukunya yang berjudul Antropologi Ilmu Hadis, Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Sulaiman menyebutkan tentang pengertian tahammul, yaitu mengambil hadis dari seorang guru dengan cara-cara tertentu. Sedangkan ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Metode tahammul yang ke-1 yaitu simak, atau dengan yang artinya itu mendengar, yaitu guru membaca hadis sementara hadirin mendengar. Yang kedua, qiraah ala al-syaikh, yang artinya membaca di hadapan guru. Yang ketiga, ijazah, sertifikasi, yaitu memberikan semacam rekomendasi kepada murid. Yang keempat, al-munawwalah, yaitu periwayatan perawi memberikan sebuah hadis kepada muridnya untuk diriwayatkan. Yang kelima, al-mukhatabah, yaitu seorang guru menulis sendiri atau minta kepada orang lain menulis sebagai hadis untuk muridnya. Terus selanjutnya yang keenam, i'lam al-syekh, seorang guru memberikan muridnya sebuah buku yang ada riwayatnya untuk diriwayatkan muridnya. Terus yang selanjutnya yang ketujuh, al-wasiyah, seorang guru mewasiatkan agar kitab riwayatnya diberikan kepada seorang untuk diriwayatkan.
Yang kedelapan, al-wijadah, yaitu ilmu yang didapat dari sahifah tanpa mendengar ijazah atau munawalah. Untuk yang selanjutnya ada juga metode qa'dah hadits. Jika meriwayatkan dengan mendengar menggunakan sigat haddatsana, sami'na, anba'ana, akbarana. Terus jika dengan membaca menggunakan sigat hadatsan bi qiraat alaihi. Kalau dengan ijazah menggunakan sigat hadatsana ijazatan. Kalau riwayatnya jalan munawalah, sigatnya hadatsana munawalah. Kalau dengan jalan fitbah menggunakan sigat hadatsana kitabatan. Kalau jalan i'lan al-syekh maka sigatnya hadatsana i'laman. Jika meriwayatkannya dengan al-wasiyah sigatnya hadatsnya wasiyah. Kalau meriwayatkan dengan jalan wijadah maka sigatnya wajadtu bihati fulani qala akbaran. Kesimpulan di sini yaitu periwayatan hadis merupakan usaha periwayatan untuk menerima dan menyampaikan hadis dengan menyandarkan kepada orang yang menjadi sandarannya, dan sebagai sandaran utama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Boleh, kita memasuki sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada seluruh peserta mahasiswa program studi ekonomi saya untuk bertanya dari apa yang telah kami sampaikan dengan pokok bahasan periwayatan hadis. Silakan. Ini boleh bertanya. Di googling aja. Ya. Putri mau menanyakan? Ya silakan. Jangan malu-malu. Sesi tanya jawab. Pokok bahasan periwayatan hadis. Ayo, ada yang bertanya? Boleh 2 pertanyaan saja. Boleh. Berbicara tentang hadis, saya ingin menanyakan tentang indah sunnah. Yaitu yang dipahami oleh para penganut indah sunnah adalah bahwa tugas Nabi hanyalah menyampaikan Al-Quran atau hanya membawa kabar. Dan Nabi juga pernah berbicara bahwa jangan pernah, kalau saya jangan pernah mencatat
Inti Ahlussunnah, Taufik Sidik, tokoh berasal dari Mesir, dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya Al-Islam dua, Quran Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada masa beliau masih hidup. Jadi apa tanggapan pemateri untuk tentang Inti Ahlussunnah ini? In berarti perbedaannya. Ada perbedaan bahwa salah seorang penganut mengatakan bahwa jangan hadis itu menjadi sandaran. Begitu, Jis? Jadi ini ada interkontroversi antara Ahlus Sunnah dengan non Ahlus Sunnah kan, yang menganut hadis dan yang tidak menganut hadis. Itu maknanya ke situ. Kalau misalkan membawa Ahlus Sunnah, gimana ya Kang? Gak semua yang bermazhab itu Ahlus Sunnah. Karena kan seperti Wahabi, mereka nggak masuk Ahlus Sunnah, jadi mereka juga menggunakan sunnah. Cuman sunnahnya kan agak meleceh gitu. Maksudnya Pertanyaannya coba diulang. Yang tadi. ya kayak gini aja. Bagaimana tanggapan tentang Inti Ahlussunnah? Inkarus sunnah ya. Atau inkar sunnah? Inkar sunnah. Oh, berarti inkar sunnah. Ya, berarti orang yang tidak mempercayai akan sunnah-sunnah tersebut. Ini pengen dijelaskan. Yang pertama, saya sebagai pembuka saja. Kita memiliki beberapa mazhab, dan mazhab itu memiliki tujuan yang sama. Itu menjadi interpretasi dari apa yang menjadi suatu perkembangan peradaban Islam. Ya, memang kita di negara ini beberapa ada yang menganut paham Wahabi, ada yang menganut Ahlus Sunnah, bahkan kita Saudi Arabia selaku pusat peribadatan umat Muslim memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Nah, itu merupakan suatu landasan bagi kita bahwa suatu perbedaan diperbolehkan, namun tetap apa yang kita yakini tetap harus kita jalankan. Pada dasarnya kita menganut agama itu menganut agama turun-temurun. Apa yang diambil oleh leluhur kita itu menjadi agama yang saat ini kita anut. Nah, ini sebagai pengantar. Nah, untuk inkari sunnah silakan Bang Rizal, apa bisa dijelaskan? Jadi ada juga pertanda-pertanda dari ingkarnya sunnah, yaitu pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat ketika Imam bin Husain 50 tahun 52 Hijriah sedang mengerjakan hadis. Seorang menyela untuk tidak perlu mengerjakannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menganggapi pernyataan tersebut, pernyataannya Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah atau sholat dan zakat misalnya dengan segala syarat-syaratnya, kecuali dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad ke-2 Hijriah.
pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah dan diikuti periode-periode berikut dengan bermunculan tokoh-tokoh yang mengingkari keberadaan sunnah. Nah, kalau menurut saya itu menjadi satu jawaban. Tapi menurut saudara Aziz bagaimana? Cukup. Ya, memang yang saya dengar dari apa yang telah dipaparkan oleh saudara Rizal merupakan jawaban yang tepat. Di paragraf pertama dijelaskan bahwa itu jadi bahwa kita harus ibadah dari apa yang dikerjakan Nabi, gitu ya, sebagai ekspektasi ibadah. Cukup gak Aziz? Cukup. Baik, terima kasih buat Aziz. Kira-kira ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau seperti itu, saya ucapkan terima kasih atas presentasi mata kuliah Ulumul Hadis ini. Kami kelompok 7, Renaldi Febriansyah dan Muhammad Rizal Abidin telah menyampaikan materi pokok presentasi periwayatan hadis. Cukup sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.